Mahalnya pupuk membuat kita sebagai petani menjerit. Nah, di sini agar buah dan panen kita meningkat, di sini kita bisa membuat dan meracik sendiri pupuk perangsang bunga dan buah, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Yang penting sahabat itu menggunakan cara ini yang tepat dengan kita campurkan zat atau hormon. Nah, di sini ada beberapa bahan yang sangat murah meriah dan ada di sekitaran kita, sudah bisa membuat pupuk perangsang bunga dan buah, dan bisa kita lakukan sistem spray untuk tanaman cabai sehingga tanaman kita itu entar berbuah lebat, tanaman pendek, cepat mengeluarkan bunga dan buah. Ini adalah pupuk yang memang bagus sekali sahabat ya. Sahabat bisa lakukan sistem kocor maupun sistem spray agar hasilnya maksimal, agar buah pada cabai kita itu berbuah lebat dan tumbuh subur sahabat ya. Nah, hormon ini yang kita gunakan adalah hormon organik sahabat, dan kita campurkan menggunakan pupuk kimia dan hasilnya itu bagus. Nah, ini dia hormonnya yang menghambat pertumbuhan tanaman kita di fase vegetatif dan masuk ke fase generatif, itu hormon resul. Hormon resul ini mampu membuat tanaman kita cepat mengeluarkan bunga dan buah. Yang penting teman-teman itu rutin menypraynya. Nah, untuk hormon ini teman-teman bisa klik di bawah sini ya, ntar saya taruh di deskripsi hormonnya dan langsung membelinya sahabat. Kita memakai pupuk ini adalah pastikan pohon yang akan dibuahkan itu sudah cukup ideal sahabat ya, secara umur dan besaran batang. Pembuahan dan pembungaan itu biasanya sudah memasuki musim kemarau sahabat, sehingga dapat memaksimalkan pupuk organik cair perangsang bunga dan buah ini sahabat. Oke sahabat, apa saja bahan-bahannya? Ayo kita lihat dulu di sini. Oke sahabat, di sini ada maizon seperti di awal video ya, dan banyak kandungan maizon ini sehingga saya pakai isotonik merek dagang maizon ya. Ini ukurannya yang harus kita pakai itu adalah 500 ml, dan vitamin-vitamin yang ada pada maizon yaitu vitamin B1 ya sahabat, lumayan banyak, dan vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12. Dan yang ada kelebihannya ini adalah ada kaliumnya sahabat ya. Nah, kalium ini sampai 35 mg sahabat. Dan untuk bahan-bahan lainnya sahabat, di sini sahabat bisa lihat ada Yokul. Tapi untuk Yokul ini sahabat ya, bisa kita pakai dan juga bisa tidak. Tetapi harus kita maksimalkan untuk bisa memakainya. Kalau tidak ada Yokul, sahabat bisa pakai E4 ya. Dan E4 ini adalah sebagai mikroorganisme pengurai dari bahan-bahan ini sahabat ya. Dan inilah bahan-bahannya sahabat ya, yang perlu sahabat lihat. Oke, pertama-tama di sini kita pecahkan dulu telurnya sahabat ya. Nah, telur ini yang kita ambil itu adalah kuningnya saja sahabat ya, seperti ini. Ini bertujuan untuk mendapatkan unsur hara yang maksimal yang dibutuhkan oleh tanaman kita saat terjadinya bunga dan buah atau merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Nah, ini telur yang kedua sahabat ya, yang kita pakai. Telur ini kita pakai 2 biji saja ya. Dan setelah ini jangan lupa untuk kulit telurnya ini sahabat ya, kita langsung remas aja seperti ini. Karena banyak banget terkandung unsur-unsur yang dibutuhkan pada tanaman kita, yaitu kulit telur ini sahabat ya. Oke, bahan seterusnya maizon sahabat ya. Seperti yang saya sebutkan barusan, maizon atau mau Pocari Sweat harus 500 ml atau setengah liter yang kita pakai sahabat ya, untuk mendapatkan bahan-bahan atau pembuatan pupuk organik cair perangsang bunga dan buah yang kita butuhkan sahabat. Oke sahabat, saya lupa ya, barusan saya tidak mengeluarkan di awal video. Yang kita pakai di sini juga adalah pecin ya. Di sini saya memakai pecin yang bermerekkan Galaxy. Ini untuk mempercepat pertumbuhan dari bunga dan buah tersebut sahabat ya. Unsur haranya ini banyak banget pecin ini. Dan kedua, untuk menyegarkan bunga pada tanaman kita sahabat ya. Untuk ukuran pecin ini di sini kita pakai 2 sendok yang agak besar sahabat ya untuk pecin ini. Untuk pecinnya bebas mau merek Sasa atau Jinomoto, itu bebas sahabat ya.
Dan setelah kita taruh pecinya di sini sahabat ya, harus 2 sendok. Setelah itu baru kita ini ya, campur haluskan dulu. Setelah itu baru kita taruh bahan selanjutnya sahabat ya. Di sini bahan selanjutnya yaitu Yakult. Seperti yang saya sudah bilang barusan juga sahabat ya, untuk Yakult bisa memakai E4 juga sahabat ya. Tetapi untuk hasilnya saya suka memakai Yakult sahabat ya, karena mikroorganisme yang sudah difermentasi secara semula jadi yaitu Yakult sahabat ya. Setelah ini kita campur-campur seperti tadi kurang lebih dalam 3-4 menit ya sahabat, untuk mendapatkan campuran-campuran antara telur dan termasuk dari pecin tersebut sahabat ya, agar tercair bagus ya, atau menyatu secara bagus begitu maksud saya. Setelah itu sahabat ya, kita taruh di satu wadah atau botol kosong yang berukuran 1 liter sahabat ya. Kalau kita memakai setengah liter itu tidak cukup. Yang perlu diperhatikan sahabat ya, untuk ini sisanya ya sahabat, sisanya ini kita harus masukin semuanya, yaitu cangkang telurnya ya, atau kulit telur tersebut, untuk mendapatkan perangsang bunga dan buah yang kita inginkan sahabat. Oke, ini dia yang udah jadi ya. Dan yang perlu ketahui sahabat untuk dosisnya sahabat. Untuk dosis penyefraian di sini kita memakai 10 ml per liter air, atau 3-4 sendok per liter air. Dan setelah ini kita taruh di tempat yang teduh seperti ini sahabat ya, tempat yang teduh, agar dan kita lakukan fermentasi selama 2 minggu sahabat ya. Dan setiap 3 hari itu kita harus membukanya agar gas-gas itu tidak keras di botol ini sahabat ya. Nah itu yang perlu diperhatikan, dosis dan tempat penyimpanan yang teduh. Jangan dijemur sahabat seperti PSB ya, bukan, tetapi taruh di dalam. Nah setelah itu setelah 2 minggu itu baru kita bisa mengaplikasikan untuk ukuran 1 liter gendongan semprotan untuk 1 liter air kita taruh 10 ml per liter air, dan untuk gendongan 14 liter berarti 140 ml air. Itu sahabat ya, udah paham apa yang saya maksud. Semoga bermanfaat dan silahkan dicoba. Semangat terus sehingga tanaman kita itu berbuah lebat. Nah itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.